Perjalanan kali ini kita penelusuran di area hutan Jati. Kita akan menemukan situs peninggalan Hindu hingga Majapahit akhir, dan hingga sampai Islam masuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Di sini terdapat, nanti kita menuju ke lokasi situs yang di situ dulu jadikan tempat persembahyangan maupun tempat beribadah seorang tokoh santri dari santrinya Wali Songo. Kita coba nanti sejauh mana lokasi yang kita datangi dan kita buka sejauh mana cerita dan sejarah perjalanan tokoh yang ada di lokasi tersebut. Kelihatannya mungkin ntar lagi kita udah nyampe di sini. Sudah banyak beberapa rumah yang sudah kelihatan. Banyak sekali batu ukuran besar ya. Kelihatannya ini batu bereksi atau batu dari batu gunung, letusan Gunung Wilis yang ribuan tahun yang lalu yang pernah meletus. Penelusuran ini kita cukup enak, walaupun ada sekali-kali ada jalan yang sudah rusak. Kanan kiri ini agak sejuk, karena pohon-pohonnya masih rindang. Pohon jati juga masih terawat, cuman sayang ini jalannya sudah mulai rusak, terkena gugusan air dari atas. Seperti ini kondisi jalannya. Kalau kita nggak pelan-pelan kita bisa jatuh. Kita menuju ke lokasi tempat yang ada banyak petirtannya, peninggalan era klasik, era Kerajaan Kediri. Informasi dari Bapak Juru Kunci atau sesepuh Desa Sumberkajar di sini, dan kita sudah mendekati di lokasi. Kita coba sejauh mana lokasi yang ada di sekitar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita penelusuran di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kita mengangkat sejarah yang ada di Desa Sumberkajar. Ikutnya desanya Desa Genjeng, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita bersama dengan salah satu tokoh yang ada di desa sini, di dusun sini, yang sudah di belakang ini ada situs atau tempat lokasi yang dulu dijadikan tempat tempat peribadatan atau mungkin tempat istirahatan juga, atau mungkin petilasan juga pada era Kediri. Beliau menyampaikan bahwa di sini itu yang pernah tinggal di sini itu era Kerajaan Kediri. Salah satunya yang bernama Putri Sri Anjarwati, dan itu nama kamuflase, bukan nama sebenarnya, hanya alias. Tapi kita coba aja kita cari sejauh mana sejarah perjalanan beliau yang di sini, dan kita buka semua sejarah dan lokasi situs yang ada di sini. Ikuti perjalanan kami. Kita langsung bersama Juru Kunci atau mungkin sesepuh. Kita coba masuk aja Pak. Iya. Ini sepertinya ini petirtan, cuman sayang petirtan ini sudah menjadi agak modern, tapi sayang yang kami lihat sekarang sudah tidak ada batu bata atau mungkin batu-batu andesit yang tertata, cuman ini sudah membentuk secara modern. Dan kita coba tanya ke beliau. Pak, ini informasi gimana Pak, ceritanya dulu seperti ini? Ceritanya untuk mata air ini dulu waktu sejarah dulu, waktu Siadi sini, Mbak Syekh Munjali itu dia mencari tempat, ternyata yang ada sumber mata airnya itu ternyata di sini. Dan di sini untuk Pedukuhan Sumberkajar, karena di sini itu layak dan sumbernya tidak pernah mati. Itu dulunya. Jadi di sini diyakini bahwa ini tempat yang sakral atau tempat para leluhur dulu waktu babat Desa Sumberkajar. Terus untuk Mbah Sri Anjarwati, ya,
Itu bagaimana posisi sampai ke sini dulu? Waktu itu Sri Anjarwati itu ke sini waktu itu melono, Pak. Melono dia itu istilahnya mencari siapa itu calon suaminya dulu ya. Dulu dia sampai ke sini dan dia itu singgah di sini. Akhirnya dia bertempat di sini tapi hanya untuk persinggahan saja. Persinggahan. Iya, persinggahan. Terus kemungkinan eranya kerajaan mana ya untuk Mbak Sri Anjarwati ini? Ini berarti masih kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Ya, kerajaan Kediri ya. Apakah itu nama kamuflase atau nama aslinya kok? Sebabnya ceritanya tidak sama dengan cerita yang lain. Ya, yang jelas ini kamuflase karena ini apa itu kami sendiri kan orang baru. Ya, jadi orang baru itu yang sejarah dulu kami tidak tahu dari leluhur dulu kami tidak tahu, lewatnya kami itu hanya cerita orang yang sekarang aja. Jadi yang jelasnya bagaimana kita kurang tahu. Seperti ini kondisi sekarang. Beda dengan dulu banyak sekali batu-batu ukuran besar-besar yang ada di Petirtan sini. Dulu digunakan oleh Mbok Sri Anjarwati. Ternyata beliau itu nama kamuflase, bukan nama asli, ternyata nama rahasia. Dan beliau pada masa itu dia mencari suaminya yang keluar dari kerajaan Kediri. Akhirnya beliau mencari-cari hingga sampai di wilayah hutan sini, di bawah pohon ini. Ternyata di sini juga masih dimanfaat oleh masyarakat. Seperti bapaknya ini pulang dari sawah, akhirnya bapak ini mau mandi, membersihkan diri, mencucikan diri. Berarti di sini masih disakralkan ya, sama masyarakat sini, oleh khususnya masyarakat sekitar sini yang mau ingin membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, entah kotoran secara lahiriah maupun batinnya. Betul Pak? Pak sering di sini mandi di sini Pak ya? Iya, sering. Terus biasanya bulan-bulan apa Pak kalau ada acara di sini? Suro setelah acaranya apa namanya Pak? Sedekah dusun. Bersih desa. Biasanya acaranya apa saja Pak? Setelah sedekahan biasanya napa nyadran napa terus enten wayangan napa biasanya napa? Kebiasaane niku tayub teman beksa nggih. Berarti niku nekane tiyang ganten nggih. Kebiasaane ngoten nek taun niki nggih mboten. Oh mboten, sementara istirahat ya. Oh nggih. Ada pandemi niki mboten. Oh nggih. Berarti tasik sering datang mriki ya jenengan siram nggih. Nggih. Sering teng mriki bae. Ini kayu besar, ini dulunya tempat untuk semedi atau berdoa waktu dulu mau babat dusun Sumber Kajar. Itu tempatnya Syekh Munjali dulu. Dan ini tempat pemuja-pemuja atau berdoa untuk sekarang yang diyakini bahwa ini tempat masih ada apa itu seperti cok bakal atau sejenisnya yang biasanya dia kesini untuk apa itu kirim doa untuk Syekh Munjali gitu, karena dia merasa orang sini kan merasa berterima kasih sekali dengan adanya dusun ini, makanya dia tiap punya hajat ataupun sering sedekah di sini. Lokasi sini memang ukurannya agak lebar. Di sini ada dua periode diorganisasi. Pertama era Kerajaan Kediri, yang kedua era Islam Majapahit akhir yang pada masa Wali Songo. Ternyata di sini dulu juga ditempati untuk berdoa atau mungkin munajat atau mungkin sholat juga 5 waktu di sini juga. Seperti ini bentuknya dulu hingga sekarang masih dimanfaat oleh masyarakat. Seperti ini di atas air atau di atas Petirtan ternyata masih ada bekas-bekas peninggalan orang-orang yang biasanya kirim doa atau kirim bunga atau sesaji di atas Petirtan sini. Jadi masyarakat sini hingga masyarakat luar sering datang ke sini untuk memberikan doa kepada roh leluhur yang ada di sini. Di sebelah sini ternyata juga ada petirtan lagi kecil, ada batu yang masih utuh membentuk melingkar dan itu masih asli hingga sekarang.
dan airnya juga masih penuh terus, tidak pernah kering. Walaupun musim kering pun di sini air masih mengalir dari bawah batu-batu yang ada di bawah pohon ini. Lumban dari batu-batu alami ini itu makanya kan dengan harapan Penelusuran sekarang ini kita menuju ke petilasan atau tempat dulu jadikan tempat pertama kali penyebaran Islam, murid dari Wali Songo, salah satunya yaitu Sunan Kalijogo di wilayah desa Sumber Kajar. Di sini ternyata di sini ada salah satu tokoh yang pernah mengislamkan di sini. Langsung aja kita langsung menuju ke lokasi biar tahu kayak apa kondisi peninggalan Syekh dari alim ulama pada masa itu. Kita melusuri jejak-jejak para syekh, para dari santri Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi kita sudah ketemu sungai. Ternyata sungai ini juga sangat jernih dan layak untuk dijadikan konsumsi oleh masyarakat juga. Seperti ini. Langsung menuju ke lokasi. Mungkin kita lebih bentar lagi kita sudah nyampe ke lokasi. Seperti ini kondisinya, sudah penuh dengan tanaman, dekat dengan sungai dan dekat dengan masyarakat, dan ini di tengah pekarangan masyarakat lokasinya. Kita coba lebih dekat. Seperti ini petirtannya, tempat dulu dijadikan tempat wudhu atau kebutuhan keseharian di sini. Cuman sekarang airnya tinggal sedikit, yang kurang dibersihkan lagi. Bocornya ke sini ya. Ini